Halo semuanya, jumpa lagi dengan VTP Channel. Kali ini akan kembali melihat pasar. Hari ini sudah menghijau kembali, guys. Mulai dari BNB, BTC, ETH, Doge dan lain-lain, semuanya menghijau. Kemudian dari koin-koin micin pun semuanya menghijau. Oke. Sekarang bukan membahas tentang hijau atau merahnya pasar hari ini. Mungkin kita akan mencari tahu atau apa ya, kita mencoba mencari penjelasan apakah ini sudah bottom position, maksudnya apakah kripto ini sedang posisi sangat di bawah, atau sedang menuju ke bawah, atau sedang terjun di bawah, atau bakal terus ada di bawah. Oke. Dengan itu kita akan mencoba lihat, saya akan tunjukkan kepada teman-teman datanya ya. Jadi saya akan lihat data, kemudian saya akan berkaca kepada BTC atau Bitcoin. Karena apa? Kenapa saya harus Bitcoin? Karena memang Bitcoin ini adalah mbah-mbahnya kripto. Jadi kebanyakan koin-koin yang sudah mapan itu seperti Ethereum, BNB dan lain-lain itu dia tidak akan jauh-jauh pergerakannya dari Bitcoin. Kalau Bitcoin naik, kalau Bitcoin turun, ikut turun. Biasanya seperti itu, tidak jauh-jauh. Nah, makanya saya akan coba memperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Kita akan mencoba analisis bersama dengan data, apakah ini sudah posisi bottom. Kita akan lihat sejarahnya ke belakang, mulai dari awal-awal perdagangan. Oke. Saya akan mencoba cek di Trading View. Di sini di Trading View ada data dari tahun 2015 lah kira-kira ya, karena memang belum lama sebetulnya, dari 2015. Kita akan mencoba lihat datanya seperti apa. Apakah turun seperti ini perdagangan biasa, atau memang itu hanya tren yang ya sudah tidak akan terulang kembali seperti itu. Nah, ini biasa atau hal yang luar biasa dan turun seperti ini. Karena kan banyak juga ya orang-orang yang di kripto itu kemarin memang yang posisi belinya masih di puncak sini, di ujung sini, sekarang yang sedang remek-remeknya gitu ya. Jadi mereka yang FOMO beli di atas, kemudian dibiarkan, ya pas di sini ya menangis dan bersedih tentunya lah ya, karena harganya turun jauh. Tapi kita akan coba lihat apakah ini akan turun terus, ataukah sedang turun lagi, akan turun lagi, atau bagaimana. Oke, saya akan kita flashback ke belakang saja biar lebih kalian bisa lihat ya. Ini di tahun 2014 akhir ya. Kita coba lihat, kita coba perbesar. Nah, ini adalah awal-awal koin diperdagangkan. Sebetulnya sudah ada perdagangan sebelumnya, tetapi TradingView mulai mencatat di tahun ini ya, di sekitar Desember. Di sini 1 Desember 2014. Yang waktu itu harganya $300, kemudian dia naik, kemudian dia anjlok lagi, turun, terjun ke 114. Nah, di sini kan orang sebetulnya harusnya pada awal-awal pembuatannya, awal-awal kripto ini lahir, ini kan sebetulnya sudah bukan awal lahir ya, sudah dia lahir di 2008, 2009 seperti itu. Padahalnya 2014 diperdagangkan, artinya sudah 5 tahun. Tapi awal mereka diperdagangkan, di awal bulan dia naik ke sini, kemudian diterjunkan pada Januari tanggal 5, hanya dalam waktu 1 minggu. Nah, orang-orang inilah yang sebetulnya harusnya orang yang paling takut. Barang baru, hal baru, beli baru di atas, kemudian diterjunkan, dan itu sudah pada akhirnya orang itu udah akan kapok aja gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat data kembali ya guys ya teman-teman ya, kita lihat di sini
sudah bergerak hal umumnya perdagangan seperti ini. Oke, ini adalah titik bawahnya di sini. Kemudian dia naik ke sini membentuk sebuah gunung atau bukit, itu namanya resistan. Kemudian dia akan turun lagi membentuk sebuah lembah, namanya support. Nah, itu adalah perdagangan biasa, hal yang biasa, baik di saham, di forex, di kripto juga hal biasa. Jadi dia akan naik dan dia akan turun, dia naik, turun, naik, dan turun terus seperti itu. Nah, sama juga pada saat awal-awal, kita lihat di sini ada peningkatan luar biasa tinggi dari tahun ke tahun seperti itu ya. Walaupun dia ada gunung, ada lembah, tapi dia naik dari sini, turun terus seperti ini. Dia akan terus seperti ini sampai kapanpun, dia akan terus seperti ini. Akan turun dulu membuat sebuah lembah baru. Dari sini dia kemudian melonjak tinggi ke sini, tetap dia turun kembali. Ini di time frame-nya bi-weekly ya, satu candle ini satu minggu. Kalau saya kasih satu hari itu puncak dan gunung, lembah dan puncaknya itu banyak sekali gitu ya. Saya hanya kalau diperbesar akan kesulitan. Oke, kemudian sampai hype-nya, di titik hype pertama kali adalah pada 2018. Di sini akhir 2017 harga melonjak ke 19.000. Mungkin waktu itu sekitar 250-an juta satu koin. Oke, itu Bitcoin. Kemudian dia terjun kembali dari sini sampai ke sini, ke Desember 2018. Dari mulai 17 dalam waktu 1 tahun dia turun. Kemudian mulai dia awal tahun dia mulai merangkak naik kembali. Dan dia tidak jauh kenaikannya ya, tidak mencapai puncak gunung yang awal di sini. Dia pelan terus ke sini. Kemudian 2019, pertengahan 2019, kemudian dia akhir tahun turun kembali sampai akhir November di sini, sampai Desember ya dia turun. Jadi dia membuat bukit baru, tapi dia tidak berhasil melampaui tingginya bukit sebelah sini 2017. Kemudian dia turun kembali, kemudian naik lagi sedikit ke sini, dan pada puncaknya setelah ada pandemi, semua orang ada di rumah, semua orang yang punya duit bingung mau diapakan, tidak bisa diapain, dan mereka mulai lari ke bursa, baik kripto, saham maupun forex. Dan di sanalah harga ini mulai hype sangat tinggi sekali mulai tahun 2020. Nah, mencapai puncak di 2021 pada bulan April, pertengahan April itu mencapai puncak di 64.000. Tinggal kalikan saja 15.000. Kemudian dia terjun kembali, turun lagi di pertengahan tahun 2021. Kemudian dia naik lagi di November 2021. Itu sampai ke titik paling tingginya 69.000, mungkin mendekati 1 miliar gitu ya. Dan kemudian dia turun kembali. Dia akan turun kembali membuat lembah baru. Nah, jadi ini adalah perdagangan biasa. Jadi ini adalah fenomena biasa, fenomena ekonomi biasa. Jadi dia akan naik, dia akan turun, dan pada akhirnya dia akan naik kembali. Dia akan selalu membuat lembah baru. Karena ini satu yang
akan terulang dan terulang. Kenapa terulang? Apakah dibuat, apakah sengaja atau bagaimana? Memang sudah sewajarnya, namanya investasi. Jika kita beli di sini, di bawah sini, pada contoh kita beli di bawah sini di 19 Oktober 2020 contohnya, kita beli di sini. Kalian investasi, entah itu kecil maupun besar, apalagi yang besar, pastinya mereka yang receh-receh seperti kita adalah teri-teri, dan kalau mereka yang besar maka mereka akan memastikan apa yang dia beli harus dia jual dengan keuntungan. Dan yang besar-besar dari sini sampai ke sini saja sudah naikannya luar biasa, dan pasti akan ada yang dijual kembali setelah profit. Itu sudah hal lumrah. Begitu dia beli untung di sini, dia jual, maka dia akan turun lagi. Kemudian setelah turun, karena ada penjualan besar-besaran, dia akan naik lagi, turun lagi, terus naik lagi, terus sampai di puncak sini. Pada saat semua orang sudah untung, maka dia akan terjun lagi, kemudian dia naik lagi, terjun lagi, naik lagi, terjun, terus dia akan seperti itu sampai kapanpun akan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kapankah lembah baru akan terbentuk? Kira-kira kapan? Kalau kita analisa pasar dari tahun-tahun yang sudah dulu, kita lihat contohnya dari bawah lembah sini, dia akan naik membuat gunung, sebuah puncak, di mana puncak itu akan seharusnya dia akan, kalau dia ingin naik ke sini, paling tidak dia harus melebihi puncak gunung sebelumnya. Dia pasti akan menuju ke sini, karena di sini banyak orang yang membeli ya, di sini banyak orang yang nyangkut di sini. Kalau dia tidak jual, maka dia akan tetap menunggu barangnya di sini. Itu ya, di puncak sini. Dia turun sampai gunung sini, karena sudah jenuh, pada akhirnya orang akan menjual koin kembali setelah mereka untung. Terus dia akan turun lagi, orang ramai menjual kembali sampai membuat lembah baru. Nah, selagi lembah ini tidak lebih rendah dari lembah sebelumnya yang sini, maka dia akan mencoba naik kembali. Terus dia akan buat seperti itu. Kita bergerak ke sini. Jika kita lihat di sini, lembahnya adalah di bawah sini. Di bawah sini lembahnya, dia sedang naik. Ini lembah kedua, lembah kecil ya. Di sini juga ada lembah kecil-kecil. Kalau kalian pindahkan time frame-nya menjadi ini weekly, satu candle 1 minggu, jika kalian rubah menjadi 1 hari atau 1 jam, itu akan begitu banyak sekali gunung dan lembahnya. Jadi dia sudah naik, sudah lembah 1, lembah 2. Nah, karena pertengahan tahun kemarin di sini, di Mei 2022 berhasil menembus lembah yang ini, maka dia akan turun di sini. Dan jika akan naik, maka dia harus menembus lembah yang ini atau paling tidak yang sini. Kalau melihat data seperti ini, ada kemungkinan dia akan turun dulu, akan menuju ke lembah sini. Setelah mencapai lembah sini baru dia akan naik. Tetapi selama perjalanan turun, tentu saja dia akan membuat koreksi dulu. Jadi dari sini, seperti rekod tahun-tahun lalu, biasanya akhir-akhir tahun dia akan naik dulu. Nah, dari sini biasanya dia akan naik dulu. Kita tidak tahu sampai tahun depan. Kenaikannya berapa? Tapi paling tidak lembahnya dari sini, karena ini akhir tahun, dia pasti di awal tahun sampai pertengahan tahun depan mungkin dia akan naik. Kita tidak tahu kemungkinan naiknya seberapa. Biasa saja sampai sini,
sampai puncak yang ini, kemudian dia terjun lagi. Biasa saja sampai di puncak sini, kemudian dia terjun lagi. Biasa saja dia di puncak tertingginya di 69.000 baru dia akan terjun lagi. Dan mungkin perjalanan ini adalah per tahun. Dalam satu tahun biasanya dia akan mencapai puncak satu kali, kemudian akan mencapai lembah kembali. Itu adalah melihat data-data beberapa tahun terakhir, dan itu akan selalu berulang dan akan terulang seperti itu. Hanya kita tidak tahu berapa tinggi kenaikannya dan berapa rendah dia penurunannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi perdagangan sih seperti itu, hampir semuanya nanti seperti itu. Ini adalah Netflix. Kita bisa lihat ya, kita akan ambil contoh yang lain. Ini yang betul-betul saham ada fisiknya. Ini betul-betul Netflix, kalian tahu Netflix lah ya, ada fisiknya, kalian bisa nonton. Ini mulai dari tahun 2003 seperti itu. Kita zoom dulu. Serupa. Ini adalah Netflix yang tidak ada hubungannya dengan kripto. Kripto fisik tidak jelas, Netflix jelas ada fisiknya. Kalian bisa langganan, bisa nonton, bisa tahu sahamnya di bursa. Dari bawah sini dia akan naik, terjun lagi, naik lagi, terjun lagi, akan membentuk lembah baru dan gunung baru, bukit baru dan danau baru. Seperti itu dia akan terus. Dia dari harganya beberapa dolar, $1 yang sekarang ini sudah mencapai ada di $285 per satu sahamnya. Nah, itu adalah betul-betul fisik perdagangan saham, yang mana itu perusahaannya ada, fisiknya ada, kalian bisa beli sahamnya. Itu Netflix. Coba kita bandingkan dengan Euro USD. Ini Euro USD. Ini adalah forex, dan ini fisiknya ada. Ini adalah peperangan antara dua negara, dua benua ya, benua Amerika dan juga Eropa tentu saja, karena USD. Jika lihat perdagangannya, kelihatan sama saja ya, karena Euro dan USD tidak akan jauh bermusuhan. Tetapi kalau kita zoom secara kecil, tetap saja ininya sama. Ada gunung, ada lembah, ada gunung, berlembah, gunung lagi, lembah lagi, gunung lagi, lembah lagi. Dan jika kita pindah saja ke satu hari, saya pilih satu hari, maka akan terlihatlah hariannya. Ini satu candle satu hari ya, satu lilinnya itu satu hari, perdagangan satu hari. Maka akan terus seperti itu. Seturun-turunnya maka dia akan naik kembali seperti ini. Terlihat turun karena harian, tapi dia tetap akan rebound kembali seperti ini. Posisi sedang mencoba naik di sini. Yang dulu dia sedang turun, sekarang dia mencoba naik kembali. Oke, jadi pasar kripto juga sama saja seperti itu. Kalian bisa lihat seperti ini. Jadi tidak usah ya. Jadi buat kalian yang baru mengenal, baru newbie dengan kripto, itu ini adalah hal yang biasa. Jadi biasa, sedang naik, ada akan turun, dan pasti nanti akan ada naik kembali. Kalau kita pindah ke satu hari, ini kan satu bulan. Kalau saya pindah ke 3 harian, jadi satu candle satu hari di sini. Saya pindah ke satu hari. Ini adalah harian. Dia seperti ini. Jadi satu lilin ini satu hari. Jadi kelihatan ya naik turunnya. Atau saya pindahkan 1 jam. Kalian bisa lihat Bitcoinnya seperti ini, larinya. Ini hariannya. Atau bahkan kalian bisa lihat by 15 menit biar bisa tahu kenapa ada naik ada turun per setiap saat seperti ini.
Oke, saya lihat di sini. Tentu saja turun di sini, dia turun ke sini. Kemudian dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, bakal naik lagi, bakal turun lagi, bakal naik, dan akan terus seperti itu. Nah, ini diwakili oleh time frame 15 menit. Setiap satu candle mewakili 15 menit. Jadi dari sini sampai sini ada sekitar berapa jam itu ya. Jadi di setiap saat perdagangan naik turun, naik turun, naik dan turun. Kalau kita lihat satu hari pasti akan seperti ini candlenya. Jika kita zoom tetap sama. Kalau 1 jam tetap seperti ini ya, ada naik turun, turun naik, naik turun, dan turun naik. Jadi itu adalah perdagangan biasa. Jadi buat kalian yang kemarin beli kemudian turun lagi, tidak usah panik, tidak usah buru-buru dijual kemudian di cut loss karena merasa sudah nggak naik lagi, atau merasa kalian aduh saya ngikutin si A tiba-tiba malah jadi seperti ini. Nah, jadi untuk kalian yang baru-baru newbie dan baru ingin kenal dunia seperti ini, pastikan kalian siapkan saja mentalnya bahwa memang ini adalah perdagangan yang biasa saja, yang tidak ada aneh-anehnya. Jadi memang pada saat dia turun, ya memang sudah waktunya menuju penurunan. Someday pasti akan naik kembali. Kita tidak tahu apakah turun sampai sini kemudian dia akan naik lagi, ataukah sampai sini dia baru naik lagi, ataukah dia akan turun dulu. Tidak ada yang bisa mencegah lembah tersebut terbentuk. Kalau kita ngelihat data dari tahun ini nih, Mei 2021 sampai Juli 2021 itu turun dari lembah cukup panjang. Kalau ngelihat sini, kita lembahnya sudah cukup panjang. Dari sini, walaupun dia sudah sempat naik di sini, dia sedang membuat lembah baru yang sudah cukup panjang. Dan seharusnya di akhir tahun ini, awal tahun ke depan, dia harusnya sudah membentuk mau menuju bukit yang baru, bukit baru. Nah, bukit ini belum tentu sampai ke sini, pasti akan ke sini dan akan turun lagi dan turun dan akan seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin investment, sebaiknya jangan dalam waktu jangka pendek, terutama yang duitnya kecil. Kalau kita investment cuman juta, 2 juta, itu nggak akan terasa guys. Akan berbeda dengan kalian yang punya duit besar, misalkan 100 juta, 200 juta, sampai bermiliar-miliar. Tidak perlu nunggu bertahun-tahun. Dari sini naik ke sini aja sebentar, kalian sudah dengan taking profit sangat banyak seperti itu. Jadi saat ini walaupun kita menghijau, hari ini menghijau, kemarin memerah, nanti hijau lagi, nanti merah lagi, seperti itu, kalian tidak bisa jadikan patokan untuk kalian membeli ataupun kalian untuk menjual. Pastikan dulu kalau kalian mau membeli, fundamentalnya jelas. Kalau apa yang saya favoritkan seperti Shiba, Lunsi, Doge, kemudian ada Troy, ada Lina, ZEC dan lain-lain. Sebetulnya yang paling favorit adalah Shiba, Lunsi dan Doge. Kenapa? Karena memang arminya sangat luar biasa banyak, sangat aktif sekali, di mana mereka berjuang terus untuk supaya 3 koin micin ini dianggap koin micin karena harganya masih murah sekali, di bawah 1000 gitu ya, yang masih murah lah. Mungkin kita berharap nanti akan naik lebih tinggi, walaupun tidak akan mungkin, mustahil juga kita berharap akan sampai puluhan ribu seperti itu.
Jadi kayak Shiba kita mungkin berharap hanya bisa 100 atau 200 rupiah per koin. Lunsi mungkin kita juga bisa berharap sampai 1000 rupiah. Kalau Doge mungkin masih punya harapan sampai ke 10.000 atau mungkin lebih tinggi lagi sampai 100.000 rupiah per koinnya. Mungkin itu yang harapan-harapan yang agak-agak rasional, tapi dalam waktu jangka panjang. Paling tidak kenaikan itu bisa kita capai dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Itu guys ya, jadi ini tidak bisa dijadikan daily live karena adalah investment, jadi kalian tidak bisa berkecimpung di dunia ini terus-terusan kecuali kalian scalping atau jual dan beli setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan. Jadi kalau kalian investment, kalian buang duit, taruh dan lupakan. Oke. Itu saja untuk kali ini. Bagaimana menganalisa atau memprediksi bagaimana kripto ke depan. Kalian dior sendiri ya, kalian untuk mencari informasi mana koin yang kalian anggap paling memungkinkan untuk naik di masa depan. Oke, thank you. Bye bye.